Angkatan 9 Kota Tangerang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktek coaching yang terdiri dari observer, host, dan kosi. Perkenalkan, nama saya Suprol SPD, SDN 3 Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Ibu Iis, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Bu Iis hari ini ada kegiatan coaching ya? Iya Bu, betul. Sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching hari ini, ada yang ingin saya sampaikan, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Baik. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati Bu ya mengenai penilaian coaching ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya yang Ibu sampaikan kepada coach Ibu. Kemudian apakah Ibu sudah merespon atau mendengarkan aktif dari jawaban-jawaban coachee sesuai dengan kata kuncinya ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu itu sudah melakukan prinsip coaching, yaitu diantaranya dengan kemitraan, kemudian proses kreatif, dan pengembangan potensi yang maksimal ya Bu ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan supervisi ini Bu, ada yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Baik. Yang pertama Bu ya, kompetensi apa yang ingin Bu Iis kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, di antaranya saya akan melakukan kehadiran penuh, mungkin lebih fokus kepada proses coachingnya Bun ya. Selanjutnya saya juga akan mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach saya, dan saya juga akan melakukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu. Baik Bu Iis, berarti Bu Iis ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya Ibu ya. Di antaranya tadi Ibu ingin mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh atau present ya Bu ya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Bu, dari kompetensi tersebut nih Bu ya, ketiga kompetensi tersebut, apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Atau Ibu lakukan nih? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik dalam proses coaching ini, yang pasti saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, berarti kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Iis dalam kegiatan coaching hari ini itu Bu Iis ingin yang dikembangkan secara spesifik ya Bu ya. Bu Iis mau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Betul Ya Bu. Kira-kira nih apa indikator yang ingin dicapai Bu atau dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini Bu? Indikator yang ingin saya kembangkan itu mungkin kepada coach saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi dengan mengetahui langkah dan strategi dalam memecahkan masalah yang dihadapinya itu. Baik, berarti ketercapaian yang ingin Bu Iis kembangkan itu coach dapat menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach, kemudian ingin mengetahui langkah atau strategi yang akan permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu ya Bu ya. Kemudian terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu ya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching hari ini dengan coach Ibu. Semoga berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Dan nanti setelah selesai nih ya Bu ya, Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu, bolehkah nanti kita ngobrol-ngobrol kembali Bu? Boleh Bu, silahkan dengan senang hati.
Baik Bu Iis, terima kasih banyak ya Bu Iis. Silahkan melakukan kegiatan coaching hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Saya pamit ya Bu ya. Baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Supron. Waalaikumsalam Ibu. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ini sehat. Alhamdulillah. Kemarin kan Bapak telepon saya ya, katanya ingin meluangkan waktunya saya buat ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang mau dibicarakan? Iya Bu, jadi ada yang mau saya ingin bicarakan. Jadi saya masih bingung. Ada salah satu murid saya namanya Najma Nahila Bu. Kebetulan dia terpilih sebagai perwakilan untuk lomba matematika di tingkat kecamatan. Nah, setelah itu murid saya ini menghadap ke saya, karenanya kurang percaya diri, kurang motivasi gitu kan. Akhirnya saya ingin ketemu ibu, masih bingung kira-kira apa langkah yang perlu saya ambil gitu Bu. Oh, jadi ini mengenai murid Bapak yang akan mengikuti lomba matematika ya Pak ya? Iya Bu. Cuman permasalahannya murid Bapak ini kurang percaya diri begitu. Betul Bu. Oke, kalau begitu yang Bapak inginkan itu murid Bapak seperti apa? Yang saya inginkan murid saya ini adalah dia bisa percaya diri, motivasi yang bagus, serta latihan yang betul-betul berprogram sehingga dia siap Bu untuk ikuti lomba matematika di tingkat kecamatan ini. Oh begitu ya ya. Tapi kira-kira murid Bapak ini nggak percaya dirinya karena apa ya Pak? Yang nggak percaya diri karena Nazma Nahila ini biasanya kalau seorang yang pintar matematika secara psikologis Bu ya, dia itu tidak suka dengan keramaian. Dia lebih suka dengan menyendiri itu sih Bu. Oh begitu. Nih kalau kita lihat ya Pak ya dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak ada dalam posisi berapa? Kalau untuk saat ini yang saya lihat itu mungkin skala 6 ya Bu ya. Karena memang Nazma Nahila ini benar-benar tidak percaya diri, butuh semangat gitu. Seperti itu Bu. Oh gitu. Kalau misalkan memang skala saat ini yang Bapak rasa itu ada di skala 6, Bapak mau meningkatkannya di skala berapa? Rencana saya sih Bu, keinginan saya itu skala sampai 8 atau 8,5 Bu, supaya Nahla ini betul-betul siap mewakili sekolahan untuk lomba matematika di tingkat kecamatan. Baik Bapak, kalau misalkan memang langkah yang Bapak inginkan itu di angka 8 atau 8,5 Pak ya, itu eh, untuk mencapai angka seperti itu kira-kira apa yang Bapak lakukan? Mungkin langkah yang saya bakal ambil pula, yang pertama itu tetap saya memanggil Nazma. Yang pertama saya bicarakan dengan pendekatan persuasif. Yang kedua saya juga perlu minta pandangan, saran dari pimpinan kepala sekolah dan juga rekan-rekan teman sejawat di sekolah saya. Dan juga yang ketiganya saya juga akan memanggil orang tua Nazma ini untuk berkomunikasi dan membimbing Nazma ini di rumah supaya mau gitu kan ikut lomba, memberikan semangat dan kepercayaan diri. Seperti itu sih Baik. Jadi Bapak dalam meningkatkan rasa percaya diri Najma ini, Bapak akan berkolaborasi ya dengan guru yang ada di sekolah Bapak, dengan rekan sejawat. Juga Bapak akan melibatkan orang tua Najwa sendiri ya Pak ya, dan juga mungkin melatih Najwa secara ini lagi ya Pak ya, lebih intens lagi mungkin ya. Iya. Dan juga mungkin lebih banyak berlatih ya Pak ya, untuk mempersiapkannya. Oke, baik, karena kita waktunya nggak banyak nih Pak ya. Kira-kira udah bisa disimpulkan belum? Ya, jadi kesimpulannya Bu, atas percakapan kali ini saya jadi terbuka bahwasanya untuk meningkatkan kepercayaan diri Nazma dan juga motivasinya tinggi, langkah yang awal saya panggil adalah Nazma itu sendiri untuk memberikan semangat dan motivasi bahwasanya kamu bisa. Selanjutnya
Kami mengambil berkomunikasi dengan pimpinan, kepala sekolah, bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat Najma dan juga kolaborasi dengan rekan guru atau teman sejawat di sekolah. Dan lebih penting lagi, kita ini manggil orang tua Najma, mengkomunikasikannya karena namanya seorang anak lebih dekat dengan orang tuanya, bisa membimbing, membantu, dan yang terakhir mungkin diadakan latihan secara intensif supaya Najma ini siap untuk lomba matematika di tingkat kecamatan. Itu Bu kali kesimpulannya. Baik, luar biasa ya Pak ya. Berarti secara tidak langsung Bapak sudah menemukan solusinya Pak ya. Nah, kira-kira nanti langkah yang akan Bapak lakukan itu akan dimulai kapan? Ya mungkin lebih cepat besok kayaknya Bu, setelah kita bercakap-cakap saya mendapatkan inspirasi, besok mungkin langsung saya akan lakukan seperti itu. Alhamdulillah, berarti pembicaraan kita kali ini tidak sia-sia Pak ya. Baik Bapak, nanti seumpama udah selesai langkah-langkah yang Bapak lakukan, nanti kita bicarakan lagi Pak ya. Iya Bu, Silakan nanti siap. Bapak tinggal ke sini lagi aja. Iya Bu, siap. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih tadi kegiatan coachingnya? Alhamdulillah baik Bu. Berjalan lancar ya? Alhamdulillah. Terus ini Alhamdulillah baik Bu. Setelah Ibu Iis tadi melakukan proses supervisi ya dengan coach Ibu, ada yang ingin saya tanyakan nih Bu. Apakah boleh nih Bu? boleh Bu, silakan. Baik, yang pertama nih Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Iis? Dalam percakapan coaching tersebut, saya menggunakan alur Tirta, yaitu dengan cara menanyakan tujuan, mengidentifikasinya, kemudian melakukan rencana aksinya, dan juga bagaimana untuk tanggung jawabnya Bu. Selain itu, saya juga menggali kompetensi dari coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, berarti Bu Iis itu sudah berhasil melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Serta Bu Iis itu menggali kompetensi coach Ibu dalam kemampuan coach Ibu ya. Berarti Bu Iis sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, serta Bu Iis sudah menggali kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh coach ya Bu ya. Saya tadi juga mengamati kegiatan coaching Ibu dengan coach yang ingin saya tanyakan atau saya sampaikan Ibu ya. Ada beberapa catatan dari hasil observasi saya berbasis data ya Bu ya. Bu Iis itu sudah berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta dapat menggali kompetensi coach untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Kemudian juga adanya rasa tanggung jawab dari coach dan dengan secepatnya ya Bu ya melaksanakan rencana aksi dan berhasil menemukan solusi dengan percakapan coaching tadi ya Bu ya. Kemudian berhasil menemukan rasa tanggung jawab dengan rencana aksi yang dilakukan secara baik ya Bu ya. Saya juga tadi mengamati ya atau mendengarkan percakapan Bu Iis ya dengan coach Ibu. Bu Iis itu sudah fokus, yang artinya Bu Iis itu sudah present atau kehadiran penuh ya Bu ya, mendengarkan aktif dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu. Bu Iis itu sangat luar biasa, sudah memberikan proses coaching hari ini dengan baik dan mudah-mudahan ya Bu ya
harapan kita semuanya semoga untuk kedepannya Ibu dalam melaksanakan kegiatan coaching lebih baik lagi. Amin. Kemudian Bu yang terakhir nih Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin saya akan berlatih lebih baik lagi Bun dalam melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Baik Ibu, sangat luar biasa ya, Masya Allah banget. Bu Iis ingin mengembangkan coaching dengan terus berlatih ya Bu ya, supaya untuk kedepannya Bu Iis itu melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta supaya lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu ya. Betul. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih nih Bu atas kesempatannya ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu. Makasih. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Iis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana Bu Iis kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Lili. Bu Lili hari ini jadi melakukan proses coaching. Jadi Bu, Oh baik, alhamdulillah ya. Nih sebelum Bu Lili melakukan proses coaching, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lili. Boleh? boleh Ibu silahkan. Oke, baik. Nanti kan pada saat Bu Lili coaching dengan coachingnya itu, mungkin saya akan mengamati ya Bu ya. Nah, dalam pengamatan itu akan saya gunakan rubrik penilaian yang sesuai dengan proses penilaian coaching. Ya. Nah, penilaian dalam rubrik penilaian itu diantaranya yang ingin saya tanyakan ya Bu Lili ya, apakah nanti coachingnya Bu Lili ini sesuai dengan alur tirta apa belum? Apa Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci? Nah, juga saya akan mengamati bagaimana Bu Lili menyampaikan atau merespon dari apa yang disampaikan oleh Kucinya, dan bagaimana jawaban-jawaban dari antara keduanya, antara Kuci dengan Bu Lili ini, apakah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan, gitu ya. Selain itu juga ada rubrik yang harus saya isi mengenai prinsip coaching. Prinsip coaching itu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, memaksimalkan potensi ya Bu ya. Baik Bu. Jadi sebelum nanti saya melakukan observasi, ada yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh Ibu, silakan. Oke. Yang mau saya tanyakan ini, kompetensi apa yang ingin Bu Lili kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu Iis, kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika saya melakukan kegiatan coaching ya Bu ya, itu saya ingin kehadiran penuh atau present ya Bu ya. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Oke, baik. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Lili ini diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya? Iya betul. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi yang mana yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Ibu? Baik Bu Is, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach saya. Oke. Jadi yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu ya? Betul Bu. Oke, kalau begitu kira-kira indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan itu apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan itu
agar si coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian coach itu dapat menentukan langkah atau strategi bagaimana cara menentukan atau menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Oke, berarti ketercapaian yang diinginkan itu si koci dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dengan mengetahui langkah atau strategi bagaimana dalam memecahkan masalahnya itu ya Bu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, Ibu bisa ke sini lagi ya untuk kita bahas kembali bagaimana proses coaching yang sudah dilakukan. Baik, Bu Iis. Terima Baik. kasih. Iya, silakan Ibu melakukan coaching ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hani, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Lili, saya sehat. Bu Lili gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Hani. Iya, Bu Lili. Saya perhatikan hari ini Bu Hani kelihatannya nggak bersemangat. Kira-kira ada apa ya Bu? Oh iya nih Bu Lili, sebenarnya saya itu lagi galau sedikit Bu. Kenapa Bu? Tapi ngomong-ngomong ini saya ganggu waktunya Ibu nggak? Oh enggak Bu, tenang aja. Kebetulan memang saya lagi ada jam kosong, ada pelajaran agama Bu. Jadi saya memang kosong nih Bu. Silahkan Bu, jangan sungkan ya Bu kalau mau cerita. Oh iya Ibu. Jadi gini Bu, saya tuh punya sedikit ganjalan di hati saya Bu. Ibu masih ingat gak yang kemarin supervisi pengawas? Oh iya, ingat Bu. Kenapa Bu? Iya Bu, jadi kemarin itu ketika dilaksanakan supervisi oleh pengawas, ke dalam kelas ya Bu, saya lagi ngajar, beliau itu memberikan beberapa saran kepada saya, tapi melalui kepala sekolah Bu. Ada apa tuh Kak kira-kira? Ya jadi pengawas itu memberikan masukan Bu kepada saya. Ketika ngajar itu saya harus menggunakan buku paket. Oh, seperti itu. Jadi permasalahannya karena Bu Hani itu mendapat teguran Iya. pada saat mengajar Bu Hani tidak menggunakan buku paket. Iya. Bukannya selama ini Bu Hani itu udah menggunakan pembelajaran yang lebih interaktif ya Bu ya, seperti dengan menggunakan media pembelajaran yang lain Bu. Iya betul Bu, selama ini saya mengajar tidak keluar dari kurikulum ya Bu, dan anak-anak juga sudah nyaman gitu dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Di kelas saya menggunakan media pembelajaran seperti proyektor, game, ice breaking, kemudian ada LKPD-nya juga. Cuma kemarin ketika pengawas masuk, pengawas memperhatikan saya mengajar, itu kenapa katanya tidak menggunakan buku paket, tetapi disampaikannya itu ke kepala sekolah. Nah, sebetulnya saya juga sudah menjelaskan dari awal, karena saya udah langsung menjawab ke pengawas, saya mengajar itu sudah sesuai kurikulum, dan tidak melenceng dari kurikulum. Saya hanya menggunakan metode dan media pembelajaran sesuai dengan zamannya gitu, Bu. Sebenarnya sih sudah bagus ya yang Ibu lakukan ya dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan interaktif ya. Apalagi sekarang kan di kurikulum Merdeka ya Bu ya. Jadi harus kita itu menggunakan pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih sesuai dengan zamannya ya Bu ya, seperti itu. Terus nih Bu, dari pembelajaran itu mungkin ya Bu ya yang Ibu pengawas memberikan masukan nih. Bu Hani bahkan udah sampai ke kepala sekolah kita nih tentang buku paket. Memang benar juga sih Bu. Nah, kita kan mengetahui sendiri ya Bu ya, kebutuhan siswa kita itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Iya ya Bu ya. Nah, langkah selanjutnya apa Bu? Oh ya Bu, saya baru kepikiran Bu, seharusnya saya memang harus menggunakan buku paket juga ya Bu ya, karena untuk memenuhi kebutuhan siswa kan, pembelajaran siswa untuk siswa yang kinestetik, audio, dan visual, mungkin saya tidak cukup hanya dengan menggunakan proyektor atau video pembelajaran ya Bu ya. Mungkin ada bagusnya juga ya Bu ya, ada baiknya juga saran dari pengawas itu saya laksanakan.
dengan menambahkan buku paket ketika saya pembelajaran di kelas dengan tidak meninggalkan gaya belajar saya yang sebelumnya, Bu. Jadi itu hanya menambahkan untuk mencukupi kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Baik Bu Hani. Mungkin ya kalau Bu Hani kan udah melaksanakan pembelajaran yang sangat interaktif dengan berbagai macam metode pembelajaran ya Bu ya. Mungkin kira-kira di skala berapa Bu Hani dalam mencapai pembelajaran itu? Ya Bu, sebelumnya sebelum ada supervisi saya kira-kira skalanya itu ada di posisi 5 Bu, dan saya ingin meningkatkan atau mengejar ke skala 7 Bu untuk kedepannya. Baik Bu Hani, itu sangat bagus ya, berarti menaik dua langkah ya Bu ya. Iya, iya. Nah, semoga sih dengan adanya perubahan ya, perubahan itu menjadikan memotivasi Bu Hani untuk tetap semangat dalam mengajar. Oh iya nih Bu, ngomong-ngomong nih Bu, karena kan Bu Hani kemarin tuh sudah ditegur ya sama kepala sekolah dan pengawas ya Bu ya. Nah, langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan apa? Ya, saya akan menghadap ke kepala sekolah dulu Bu, meminta arahannya seperti apa, dan saya akan menjelaskan juga tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas, dan saya akan menerima saran dari Bapak Pengawas untuk menambahkan buku paket ketika pembelajaran supaya saya bisa memenuhi kebutuhan siswa selanjutnya. Nah, nanti saya akan dengarkan saran dari kepala sekolah seperti apa. Selanjutnya saya akan menghadap ke Bapak Pengawas dan saya akan memohon maaf, meminta maaf atas mungkin kemarin saya agak sedikit keras kepala gitu Bu, masih menolak saran dari beliau. Nanti saya akan menghadap ke Bapak Pengawas juga Bu. Oh, baik. Kira-kira nih Bu Hani akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan tambahan ya, dengan menggunakan buku paket. Nah, itu kira-kira kapan Ibu mau dilaksanakan? Iya. Besok Pak, Bu, insya Allah secepatnya ketika saya masuk ke kelas ada jam saya akan mulai menggunakan buku paket itu Bu di kelas. Bagus sekali ya Bu Hani. Bu Hani sudah melaksanakan pembelajaran atau langkah-langkah yang tadi sudah Ibu lakukan ya. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu sudah melakukannya. Ya, terima kasih banyak ya Ibu ya. Ibu sudah mendengarkan keresahan, kegalauan saya sehingga saya sekarang bisa menemukan solusi dari kegalauan saya kemarin Ibu. Terima kasih banyak atas waktu Bu Yanti meluangkan sedikit waktunya di sela-sela kesibukan untuk saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu atas bantuan dan solusinya. Sama-sama Bu Hani, saya juga merasa lega ya Bu ya, karena Bu Hani ya selama ini mungkin resah ya setelah disupervisi sama pengawas ya. Akhirnya dengan obrolan kita ini Bu Hani sudah menemukan solusinya dalam keresahan yang Bu Hani hadapi ya. Gitu, dan saya udah mulai senang mendengarnya, dan mungkin nanti kalau Bu Hani sudah melaksanakan atau melapor atau menghadap ke pengawas, boleh nih Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol gimana nih langkah selanjutnya Bu Hani, atau cerita apa nih yang udah didapat setelah Bu Hani itu ngobrol dengan pengawas nih Bu. Oh iya siap Ibu, terima kasih banyak ya Ibu sekali lagi. Ibu berhubungan saya sekarang ada jadwal lagi, saya izin dulu untuk masuk kelas ya Ibu ya. Iya Bu, silakan Bu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Baik Bu Lili, bagaimana hasil proses coaching tadi? Apa berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu Iis, kegiatan coaching saya hari ini berjalan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses tadi ya, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan ketercapaian indikator yang ingin dicapai? Baik Bu Is, dalam percakapan coaching saya tadi, saya menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Serta saya menggali kemampuan dari coach saya untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bu.
Baik, berarti Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Dan juga Ibu juga sudah berhasil menggali kemampuan dari coach Ibu. Iya, Bu. Tadi saya mengamati dan ingin saya sampaikan ada beberapa catatan dari hasil observasi yang berbasis data. Bu Lili berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu Lili juga sudah menggali kompetensi dari coach untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya, begitu ya. Iya, Bu. Adanya rasa tanggung jawab dari coach ya, dengan secepatnya melaksanakan rencana aksi, solusi yang telah ditemukan oleh coach dengan percakapan coaching. Juga adanya rasa tanggung jawab dari coach untuk melaksanakan rencana aksi secepatnya ya Bu ya. Iya, Bu. Saya juga tadi mengamati dan mendengarkan percakapan Ibu dengan coach. Ibu Lili ini sudah fokus ya, artinya kehadiran Bu Lili dalam proses coaching itu sudah baik ya. Ibu sudah mendengarkan dengan aktif dan juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kepada coach. Itu udah luar biasa sekali ya Bu ya. Untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan menjadi awal untuk proses coaching selanjutnya Bu ya, lebih berhasil dan lebih baik lagi. Yang terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari hasil proses coaching yang telah kita lakukan ini? Baik, Bu Iis, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin berlatih lagi Bu dalam kegiatan coaching supaya kegiatan coaching berikutnya supaya lebih baik Bu. Luar biasa sekali ya Bu ya, itu bagus sekali di mana Ibu ingin mengembangkan coaching dengan cara terus berlatih supaya proses coaching selanjutnya itu berjalan dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya ke sini dan kita sudah selesai melakukan proses coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Pak Sukron. Iya. Gimana kabarnya hari ini Bu Hani? Alhamdulillah Pak, saya baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu Hani ya. Nah, katanya hari ini Bu Hani akan melakukan proses coaching ya? Iya betul Pak, hari ini saya sudah mengagendakan untuk melakukan coaching bersama coach saya Pak. Oh iya. Jadi sebelum melakukan proses coaching ada yang ingin saya sampaikan Bu Hani. Boleh apa enggak nih? Boleh Pak. Iya. Jadi nanti pada saat coaching nanti saya akan coba untuk menilai, mengamati, tapi sebelumnya saya akan beritahukan ada rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh coaching Bu Hani. Oh iya Pak. Iya, yang pertama, apakah Bu Hani nanti coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan juga apakah Bu Hani sudah mempunyai kehadiran penuh, atau juga Bu Hani sudah melakukan pertanyaan berbobot terhadap coaching ya. Jadi dan juga Bu Hani juga dalam coaching ini apakah sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching. Nah Bu Hani, sebelum melakukan observasi ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Hani. Boleh apa enggak nih? Boleh Pak Sukron. Yang pertama Bu Hani, Ya. kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Oh iya Pak. Jadi dalam proses coaching ini saya akan mengembangkan tiga kompetensi. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga itu menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Berarti Bu Hani ini ingin mengembangkan kompetisi yang ketiga itu Bu Hani ya, tiga-tiganya ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Hani ya.
di antara ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Bu Hani lakukan secara spesifik kira-kira Bu Hani? Ya, Pak. Lebih spesifik saya akan mengembangkan dua aspek, dua kompetensi Pak. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, yang kedua menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Berarti ketercapaian yang ingin didapatkan oleh Bu Hani itu selain namanya mendengarkan aktif juga ingin menggali kompetensi ya dari coach gitu kan, bagaimana untuk dengan pertanyaan berbobot ini bisa menggali kemampuan si coach ini untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu ya Bu Hani ya. Terima kasih Bu Hani ya atas jawabannya. Dan nanti setelah proses coaching kita nanti bisa ketemu kembali, kita bisa bahas sambil ngobrol-ngobrol ya Bu Hani ya. Iya, Oke. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Saya akan mulai bertemu dengan coach saya Pak. Saya persilahkan Ibu untuk melakukan proses coaching dengan coach. Iya baik. Ya. Terima kasih Pak. Yo, baik Bu, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Yanti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Hani. Alhamdulillah. Bu Yanti, katanya kemarin nelpon saya ya, mau ngobrol sesuatu katanya. Sekarang saya lagi senggang gimana? Oh iya nih Bu, saya ada perlu nih sama Bu Hani. Ada yang ingin saya bicarakan. Soalnya saya hari ini emang saya lagi bingung ya Bu ya. Iya, karena saya ingin menciptakan kompetensi saya dalam mengelola kelas Ibu. Oh iya ya. Apa keresahan Ibu terkait kompetensi di kelas itu? Ada apa keresahan-keresahan apa yang Ibu rasakan? Begini nih Bu, pada saat saya mengajar di kelas, itu ada aja sih siswa yang suka ngobrol sendiri seperti itu. Jadi kelas itu menjadi tidak kondusif Bu. Sehingga anak-anak yang lain tidak fokus untuk mendengarkan materi atau pelajaran yang saya sampaikan, Bu. Jadi kira-kira sebelumnya Ibu pasti kan sudah menargetkan sesuatu yang ingin dicapaikan, Bu Yanti. Kira-kira Ibu udah menargetkan apa nih buat pencapaian di kelas? Ya Bu, saya sih sudah melakukan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya, dengan menggunakan berbagai metode. Tetapi dari metode yang saya pakai ya Bu, yang saya gunakan dalam proses pembelajaran itu ternyata belum efektif Bu, karena masih ada sih ada aja siswa itu yang ngobrol ya pada saat pelajaran. Akhirnya kelas itu menjadi tidak kondusif. Iya, berarti Bu Yanti memerlukan beberapa strategi ya Bu ya. Iya betul Bu, saya memerlukan strategi supaya kelas itu tetap kondusif dan pembelajaran itu menjadi lebih nyaman Bu, gitu, tidak mengganggu teman-teman yang lain itu seperti itu. Iya, kira-kira strategi apa yang udah Ibu rancang itu untuk pembelajaran di kelas? Strategi saya sih berencana ya Bu ya, saya ingin menciptakan kelas itu yang kondusif ya Bu ya, yaitu mungkin saya dengan melakukan ice breaking ya Bu ya, supaya anak itu tidak bosan dan jenuh ya. Kemudian saya akan menggunakan media game ya. Biasanya kalau anak itu dengan pembelajaran dengan game itu anak-anak akan lebih tertarik seperti itu. Nah, mungkin dari situ pembelajaran akan lebih menyenangkan ya Bu ya bagi siswa. Dan saya juga akan memberikan penguatan positif ya Bu ya bagi anak-anak yang telah mendengarkan atau mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu Bu. Luar biasa hebat sekali ya Ibu. Ibu ternyata udah menyiapkan strategi apa yang harus Ibu lakukan supaya pembelajaran lebih kondusif lagi ke depannya ya. Betul, nah, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, sekarang Ibu berada di posisi berapa? Skala berapa nih Bu? Karena masih ada aja yang ngobrol ya Bu ya, dari metode yang sudah saya gunakan, mungkin masih di skala 6 ya Bu ya. Skala 6. Iya, dan saya ingin berusaha lagi sih Bu ya, supaya mencapai angka ideal ya Bu ya, setidaknya sih di angka 9 lah Bu ya, seperti itu Bu.
akan dinaikkan ke 9. Iya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu dengan strategi yang udah disiapkan, Ibu bisa meningkatkan lagi pembelajaran di kelas supaya lebih kondusif lagi ya Bu ya. Betul Ibu. Alhamdulillah. Kira-kira nih Bu, mulai kapan Ibu akan melaksanakan strategi-strategi yang sudah Ibu rancang tadi itu? Mungkin setelah saya ngobrol dengan Ibu ini, Iya. saya akan langsung menerapkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan ya bagi siswa, supaya kelas itu terlihat tetap kondusif dan aktif, tapi tidak ngobrol sendiri tuh anak, seperti itu. Iya, bagus, luar biasa sekali Bu Yanti. Mudah-mudahan setelah pembicaraan kita hari ini, Ibu jadi bisa menghilangkan sedikit-sedikit keresahan yang Ibu alami selama ini ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu. Iya. Saya udah merasa rada legaan sih setelah saya ngobrol dengan Bu Hani, dan ternyata dari percakapan kita ini mendapatkan solusi ya Iya, dari iya. keresahan-keresahan yang saya alamin ini. Ya mudah-mudahan sih dengan adanya kita ada percakapan ini ya Bu ya, pembelajaran saya nanti di kelas itu lebih kondusif lagi dan ya, lebih Bu ya. menyenangkan, Iya. dan anak-anak itu lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran yang positif seperti itu Bu, tidak asik mengobrol sendiri seperti itu. Alhamdulillah, Ibu, buat Bu Yanti juga harus tetap semangat ya Bu ya untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. Semoga kedepannya pembelajaran di kelas Bu Yanti bisa lebih kondusif lagi. Iya, amin. Terima kasih ya Bu Hani karena sama-sama, sudah Bu Yanti. membantu saya untuk mengatasi keresahan saya selama ini. Iya, Bu. sama-sama Bu Yanti. Sukses ya, semangat Iya, selalu. terima kasih Bu Hani. Sama-sama Bu Yanti. Baik Bu Hani, bagaimana tadi hasil proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi proses coachingnya berjalan dengan sangat baik dan juga lancar. Iya, alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan dengan lancar. Ada pertanyaan nih Bu, boleh nggak Iya, nih? boleh Iya, Pak. baik. Dari hasil coaching tadi, kira-kira apa sih yang sudah Ibu dapatkan yang terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, tadi dalam percakapan coaching saya dengan coach, saya itu menggunakan alur Tirta Pak. Kemudian saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Serta saya bisa menggali kompetensi, kemampuan coaching untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Jadi coaching tersebut bisa mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Ya, berarti Bu Hani sudah berhasil ya melakukan proses coaching ya dengan alur Tirta gitu kan, serta bisa menggali coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya ya Bu ya. Saya juga tadi kan mengamati Bu ya, dan juga melihat, mendengarkan, ini ada beberapa catatan hasil observasi saya berbasis data ya. Yang pertama, Ibu sudah berhasil melakukan coaching menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, Ibu juga dapat menggali kompetensi, kemampuan coaching untuk menemukan sendiri solusi dan permasalahannya. Dan juga adanya rasa tanggung jawab dari coaching dengan secepatnya bisa melaksanakan rencana aksi, sehingga solusi yang telah ditemukan oleh coaching dengan percakapan coaching tadi ada timbul rasa tanggung jawab, sehingga rencana aksi bisa dilakukan dan berjalan dengan lebih baik lagi Bu ya. Saya juga tadi mengamati, mendengarkan percakapan Ibu Hani dengan coaching. Ibu sudah fokus, sudah frekuensi, sudah ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kepada coaching. Luar biasa Bu ya. Apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan selalu sukses ke depannya ya Bu. Yang terakhir Bu nih, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan dari hasil coaching tadi? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya akan terus berlatih coaching dengan menggunakan alur Tirta juga rasa, supaya kedepannya dalam proses coaching saya bisa melakukan yang terbaik untuk coaching. Luar biasa ya. Ibu ingin mengembangkan coaching dengan terus berlatih dengan alur Tirta tentunya Bu ya, sehingga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi.
Baik Bu ya, saya ucapkan Ya. terima kasih nih atas Sama-sama. kesempatannya. Baik Bu ya, kalau gitu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching dari kami. Semoga dapat menginspirasi dan wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi